sekarang kan itu kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Membentuk karakter sekarang karakter-karakter yang ada di peserta didik tersebut. Jadi terkait dengan sampah. Jadi ingin sediakan tempat sampah. Cuma terkadang anak-anak itu masih banyak yang membuang sampah itu sendiri diri. Nah, beberapa cerdas di sakit di sana ini, terutama yang anak-anak yang dekat-dekat saya, yang lihat ini, cemplung, ini full lah tadi. Jadi kelompok ada kesehatan, apa itu sampah sudah disediakan. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Dan ini tujuannya kita mengambil tujuan itu adalah yang pertama tujuannya adalah dengan mengenai materi hidup berkelanjutan dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik. Dimensinya itu ada 6, salah satunya bagaimana betapa Tuhan yang bisa. Temuan profil pelajar Pancasila yaitu untuk kelas 4 fase B itu setelah kita kemarin mengadakan sosialisasi terhadap kalian dan juga Bapak Ibu wali murid yang mengatakan bahwasanya dari lembaga dari sekolah kita itu mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya yaitu bijak kelola sampah hidup jadi betah. Ya, sampah itu apa? Sampah adalah kotoran yang sudah dibuang. Ya, mungkin organik. Untuk lebih kita mendalami tentang sampah, mungkin Bapak akan memberikan soal kemudian assessment kepada kalian. Mengapanyakan itu memberitahukan bahwasanya kita itu harus bijak mengelola sampah. Berikut ini dimana bahaya daripada sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi setelah kalian menyimak video tentang bahaya atau dampak sampah plastik di lingkungan sekitar kita, nanti kalian bisa menemukan gagasan atau ide-ide bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik. Video tentang bahaya terdampak sampah plastik setelah kita tadi melakukan kerja bakti lingkungan di sekitar kita. Sampah plastik di permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambi pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Setelah kita tadi melihat video terkait dampak sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar kita, silahkan untuk sekarang kalian tulis bagaimana cara kita untuk menanggulangi terkait dengan sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar kita. Tadi sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 3 kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya tugasnya yaitu kita mengamati sampah-sampah, catat sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa memilih tempat yang berbeda, tidak hanya di sini saja. Nanti bisa kalian memilih di luar sana ataupun di luar lingkungan sekolah kita, tidak apa-apa. Kamu amati jenis-jenis sampah, ini namanya sampah apa, ini jenisnya plastik apa, itu termasuk golongan sampah organik ataupun anorganik. Itu ya, oke, jadi mengerti? Sudah. Dan silakan kalian sekarang bisa mengambil tempat berkelompok mengamati di berbagai area yang berbeda.
selanjutnya yaitu kita mengadakan suatu permainan kecil-kecilan di mana ini nanti kalian tugasnya bisa mengidentifikasi atau memilah-milah sampah, jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini termasuk sampah apa? Jenis sampah organik, anorganik ataupun B3. Oke, nanti perbedaannya dari kelompok sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang depan, maju ke depan kalian mengambil sampah, kemudian dapat memilih itu jenis sampah apa. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan, ada organik, anorganik atau termasuk sampah yang sudah. Bisa dimengerti? Oke, bisa dimengertikan ya. Oke, nanti yang barisan yang paling depan, kemudian disusul barisan berikutnya dan seterusnya sampai barisan yang terakhir. Oke, untuk persiapan barisan yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian apa itu reduce, yaitu mengurangi, maksudnya mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, mengurangi limbah dengan membeli produk dalam kemasan yang lebih sedikit dan meminimalkan sampah dengan membeli produk yang tahan lama. Kemudian yang dimaksud reuse yaitu penggunaan ulang, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang sebanyak mungkin sebelum membuangnya. Ini bisa termasuk mendaur ulang kemasan, mengambil kantong belanjaan atau botol air minum yang bisa digunakan kembali untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Kemudian yang dimaksud recycle yaitu mendaur ulang. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa didaur ulang dengan cara proses mengubah barang bekas menjadi bahan baku baru. Ini melibatkan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, kemudian plastik, logam, kaca. Terkait dengan recycle yaitu bisa proses mengubah barang bekas itu akan Bapak berikan sebuah artikel di mana kita contoh di mana kita bisa membuat bagaimana cara kita mengolah sampah yang lebih baik lagi. Bisa kita membuat poster untuk lebih baik. Silakan. Dengan jadwalnya kemarin, untuk hari ini kita akan melakukan sapu bersih lingkungan atau saberling. Kan kalian bisa membedakan sampah-sampah, oh ini sampah organik, ini sampah anorganik dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa memakai alat kerja bakti atau sapu yang sudah ada itu, sama nanti dimasukkan kepada sampah-sampah yang atau tempat sampah yang setelah disediakan. Gimana? Udah siap? Siap. Oke, silakan menuju kita ke halaman. yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Sampah atau tempat pembuangan sampah yang berada di lingkungan sekitar kita juga sudah melihat di sana banyak sekali sampah-sampah plastik yang menumpuk ataupun menggunung di sana, tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya itu selanjutnya coba setelah ini kalian bisa menulis lagi ide-ide kalian mengenai upaya bagaimana cara kita mengurangi penggunaan sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar kita. Setelah kita kemarin juga sudah berkunjung ke tempat sampah, ke tempat pembuangan sampah akhir, selanjutnya kita bagaimana cara kita mengurangi
sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya, kemudian setelah itu dibuat menjadi sebagai konten kita nanti ke depan, yaitu kita akan membuat poster, kita akan mengamalkan bagaimana kepada orang lain. Silakan ditulis untuk contoh atau ide kreatif kalian untuk menjadi bahan dasar kalian membuat konten, yaitu poster yang akan kalian gunakan ke depannya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengkampanyekan ide atau gagasan tentang proyek P5 bijak kelola sampah hidup jadi kota. Seperti yang ada sampah organik, anorganik, dan ketiga. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, seperti sampah kulit pisang, daun garing, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah ketiga adalah sampah bahan beracun dan berbahaya. Contoh sampah ketiga adalah baterai, korek, dan lain sebagainya. Mengamankan konten kepada pengelolaan sampah yang ada di sekitar kita, tentunya dari tim untuk nanti kita mengumpulkan umpan balik yang nanti disebarkan kepada bagian dari keseluruhan yang lainnya, dan nanti dari hasilnya itu nanti bisa kita identifikasi sudah sesuai atau belum yang menjadi tujuan kita